Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kage no aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh aku lagi pengen yang namanya itu ngebahas mengenai lanjutan dari video yang sebelumnya ya, yang berisikan mengenai chapter pertama dari adaptasi light novel volume kelimanya. Dimana pada video kali ini tuh aku akan ngebahas mengenai bagian keempat hingga bagian ke-10-nya. Karena bagian pertama hingga bagian ketiganya itu udah dibahas di video yang sebelumnya. Jadi langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, melanjutkan kisah dari nasibnya si Claire ya, yang terbebas dari dimensi misterius yang nantinya akan dianggap sebagai bagian dari Santuari. Karena memang keadaan di dimensi tersebut itu memang mirip banget gitu kan dengan keadaan yang ada di Santuari, yang berisikan begitu banyak ingatan masa lalu dari orang-orang yang pernah masuk ke sana. Dan ya, balik lagi ke Akademi Midgard, dimana saat ini tuh kita diceritakan berada di ruang kelasnya si Cheat ya, yang saat ini tuh sedang mengadakan ujian akademi yang begitu penting lah. Dimana Cheat yang berniat untuk menyalin jawaban dari salah satu temannya ya, yang ada di kelas tersebut, yang nantinya akan kita kenal sebagai gadis yang bernama Christina. Nah, setelah Jaga dan Hyoro itu gagal dalam melakukan hal yang tidak terpuji pada ujian tersebut, Cheat yang siap-siap untuk melakukan aksinya, yaitu mencontek jawabannya dari si Christina, itu mulai dikejutkan lah dengan kedatangan dari kakaknya, si Claire, yang tiba-tiba aja tuh muncul dari langit-langit kelasnya, yang membuat seisi kelas itu heboh. Ya, di sini tuh Claire itu dikeluarkan ya sama si Zeta dari dimensi asing tersebut, malah muncul gitu kan tiba-tiba di dalam gedung kelasnya si Cheat, sambil bergumul lah seolah-olah si Claire ini tuh berbicara dengan orang lain, yang ternyata sosok yang diajak bicara oleh si Claire itu sendiri adalah si Aurora, yang ternyata sudah menjadi kodam bagi si Claire itu sendiri gitu. Ya, Claire yang merasa aneh ya dengan apa yang dia alami, mulai menceritakan mengenai apa yang dia alami ya kepada pihak akademi, yang bahkan saat itu tuh tampak tidak percaya dengan ceritanya si Claire itu sendiri. Bahkan pihaknya akademi itu sampai-sampai ingin memanggil pihak psikolog untuk memeriksa masalah kejiwaannya dari si Claire, yang menurut Claire sendiri itu ya aneh banget gitu kan. Pihak kerajaan itu nggak percaya dengan apa yang dia ceritakan, dan membuat Claire ini tuh marah, jengkel, dan keluarlah dari ruang tempat dia menceritakan kejadian yang dia alami. Nah, nantinya si Claire ini tuh bakalan bertemu sama si Alexia ya, selaku orang yang penasaran banget nih gitu kan mengenai kejadian yang sangat ganjal ini yang terjadi gitu kan, yang terjadi di Akademi Midgard. Dan ya mengenai kenapa si Alexia ini tuh penasaran banget dengan buku-buku yang ada di kamarnya si Claire itu sendiri, yang mana buku-buku tersebut itu menceritakan mengenai masa lalu dari iblis Diabolos. Nah, nantinya si Claire akan menceritakan mengenai apa yang dia alami, yang membuat si Alexia ini tuh tertarik. Bahkan si Claire ini tuh juga menceritakan mengenai keberadaannya si Aurora ya, yang tidak bisa dilihat sama orang lain gitu kan selain si Claire itu sendiri gitu. Ya, aku jadi penasaran juga di sini, apakah nanti kalau Claire itu bertemu sama si Cheat, apakah Aurora tuh bisa dilihat sama si Cheat atau enggak gitu kan, atau cuman ya Claire aja yang bisa ngelihat si Aurora, dan Aurora aja yang bisa lihat orang lain, sedangkan orang lain itu nggak bisa lihat dirinya gitu. Ya, menarik banget lah seperti itu gitu kan. Nah, setelah Alexia dan si Claire itu sepakat untuk membentuk persekutuan bersama ya, mengingat fraksi dari si Alexia ini tuh ya tinggal dirinya seorang, karena Natsume Sensei itu lagi sibuk-sibuknya di Shadow Garden, sedangkan Rose itu harus bekerja sebagai seorang ratu ya di kerajaan Oriana. Makanya nanti si Alexia dan si Claire itu tuh bakalan mencoba untuk menginvestigasi apa yang sedang terjadi. Nah, nantinya si Alexia dan Claire itu bakalan menuju ke kamarnya Nina Senpai ya, dimana menurut si Claire, Nina Senpai itu pernah memberikan Cheat salah satu buku gitu kan, yang mana buku tersebut itu adalah salah satu benda yang berasal dari ruang terlarang yang juga menyimpan rahasia dari iblis Diabolos, yang ternyata disembunyikan sejak lama oleh pihak akademi, atau bisa juga merujuk kepada pihak kerajaan Midgard itu sendiri. Apakah Raja Midgard juga salah satu dari anggota sekte? Menarik untuk kita tunggu. Nah, ditambah lagi kecurigaan mengenai kerajaan Midgard ya, yang telah disusupi oleh anggota sekte akhir-akhir ini tuh semakin meningkat gitu kan. Dan apakah nantinya akan ada resolusi baru di kerajaannya Midgard ya, seperti apa yang terjadi di Oriana? Kita tunggu saja nanti bagaimana kelanjutan dari kisahnya Shadow Garden ini itu sendiri gitu.
Nah, balik lagi ke sudut pandangnya si Chit Kageno ya, dimana saat ini tuh Chit sedang berada di lantai atas ya, atau bisa dibilang itu ya dia di atap gitu kan, di atap sekolah yang sedang dia kunjungi sambil menikmati hasil jarahannya si Delta ya yang diberikan kepadanya. Ya, meskipun ternyata pada saat itu tuh ada orang lain juga yang berada di tempat yang sama, dan ternyata salah satu anggota dari sekte Diabolos yang berada di tempat yang sama dengan tempat yang dituju sama si Chit. Ya, atau bisa dibilang anggota sekte ini tuh memiliki cukup kasta yang cukup tinggi lah di organisasi sekte Diabolos ya, karena dia itu adalah salah satu orang yang mungkin cukup kuat, atau bisa dibilang adalah salah satu orang yang bisa diandalkan dalam pertarungan untuk sekte Diabolos itu sendiri gitu kan. Nah, Chit yang ingin segera pergi malah terlibat pertarungan lah sama si orang misterius tersebut, yang mana seperti yang udah kalian duga kalau orang tersebut itu bakalan mati dengan cara yang cukup konyol banget gitu. Nah, tak selesai di situ, Chit juga harus mendengar mengenai percakapan dari para anggota sekte yang lain ya, yang ternyata tuh mengincar Alexia dan juga kakaknya si Claire itu sendiri. Nah, di sini juga Chit melihat 3 sosok bayangan lainnya, yaitu Zeta dan Victoria. Dan satu lagi orang yang di luar organisasi Shadow Garden, yang akhirnya diketahui orang ketiga tersebut adalah Nina Senpai, yang ternyata adalah bawahan dari si Zeta di luar organisasi Shadow Garden. Hal menarik yang terjadi lagi di sini, apakah kasus dari keanggotaan Nina ini tuh ya mirip-mirip dengan kasus keanggotaan dari si Rose ya. Menarik banget lah untuk kita tunggu nantinya gitu kan. Dan ya itu sajalah dulu mengenai pembahasan mengenai cerita untuk isi dari chapter pertama dari light novel volume kelimanya dari serialnya Shadow Garden. Dan jika ada yang salah, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.